Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kameranya sementara diaktifkan saja. Nanti kalau waktu di screenshot, nah ini komisaris kelasnya siapa? Teringatnya Ibu. Dani, Bu. Dani. Pani. Fani. Sudah dipilih? Sudah dipilih belum? Sudah, Bu. Sudah. Oh, nggak apa-apa kalau sudah. Saya pikir belum, karena ini kan sudah hari Jumat, ya kan? Iya, mustahil belum dipilih, karena Senin sampai Kamis pasti buat laporan di lapor UKU itu. Pasti ada komisaris kelasnya. Oke, kita mulai saja. Di-mute-kan saja adik-adik. Yang belum mute ya, di-mute-kan biar suara-suara belakang tidak mengganggu pembelajaran kita. Ya, dimatikan saja suaranya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa boleh diaktifkan lagi. Nah, gitu ya. Oke, untuk hari ini saya tutup dulu. Matematika 1 ya. Jadi yang dipelajari di sini mirip matematika dasar, adik-adik. Kalau di teknik industri namanya kalkulus dasar. Materinya mirip sekali ya. Di prodi lain matematika 1 ya, seperti itulah. Sebentar. Pinjam goceng aja. Nggak ada. Pinjam dulu. Gua masalah itu bodoh. Ya udah pinjam dulu cuma. Ini di-mute-kan saja Rizky, siapa namanya tadi. Nah, ini sistem bilangan adik-adik. Sistem bilangan ya. Kalau kita perhatikan ini kan himpunan ya kan. Adik-adik ingat diagram Venn waktu di SMP. Ya, diagram Venn waktu di SMP itu kan ada himpunan, irisan, saling beririsan ya kan. Nah, Buka muka nggak sih? Jadi Udah normal belum muka? bidang yang paling besar itu bilangan real. Bilangan real. Sebenarnya bilangan itu sendiri dibagi menjadi 2. Oh iya, sebelum masuk kemari, kita belum kontrak belajar ya, Dedek. Peraturan-peraturan selama kita perkuliahan semester 1, ya kan, matematika 1, ya kan, belum ada kontrak belajar. Ya, Bu. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat peraturan di ini ya, waktu PKKMB atau apa namanya, pengenalan kampus. Nah, itu kalau presensi atau kehadiran sebesar 10% ini penilaian ya. Yang penting itu adalah penilaian. Jadi untuk masalah yang lain kedisiplinan ya wajib disiplin adik-adik. Walaupun kita selama kuliah online ya kan wajib disiplin. Disiplin kehadiran terutama. Kalau di kampus secara offline kan pakaian seperti itu ya, kehadiran, jam waktu datang, nah itu. Tapi kalau di sini juga ada disiplinnya, adik-adik. Kalau sudah lewat masa perkuliahannya, ya, apalagi perkuliahan saya itu nggak bisa lagi absensi. Jadi kalau sudah 18.40 ya 18.40 lah batasnya ya kan. Lagi pula absensi itu adalah di awal perkuliahan, bukan di akhir perkuliahan. Seperti itu. Kemudian presensi untuk penilaian itu sebesar 10%. Jadi kalau online kan rata-rata hadir semua ya kan. Bisa jadi dia 100% nanti di portal. Kemudian yang kedua ada kuis. Kuis itu sebesar 10% dari penilaian ya. Kalau tugas 20%, UTS 25%, UAS baru 35%. Jadi bobot terbesar adalah UAS, adik-adik. Kalau di matematika 1 ini kerjakanlah soal-soal itu dengan sebaik mungkin ya, semaksimal mungkin supaya hasilnya juga maksimal.
Itu pasti saya koreksi ya, ini 38 orang, lumayan banyak ya. Lumayan banyak sekali. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak mengerucut nanti ya. Maksud saya ya seginilah terus sampai semester 8 sampai selesai. Ya, nanti kan ada saja itu turun gitu ya. 38 tinggal 36. Jangan sampai seperti itu. Muhammad Safwan, Ahmad Torik, Farhan Tio, Vina Aulia, Zahra, Eri Alwi, Verdi, Fahrinsel. Kita udah 25 orang, nanti 24. Ini kenapa nggak diaktifkan Muhammad Al-Aziz? Desti yang mana? Desti, Akmal Haikal, Rizka Amelia, Renanda, Rio Oriri. Iya. Untuk pertemuan pertama diaktif. Oh iya, Desti. Diaktifkan saja ya kameranya. Nanti Ibu untuk pertemuan berikutnya juga pakai Zoom, Adik-adik. Karena kita kan matematika ya. Kalau saya ngasih upload materi saja di e-learning, nggak dijelaskan kayaknya lumayan sulit ya kan, atau menjelaskannya di WhatsApp misalnya. Itu nggak bisa sama sekali Ibu rasa. Karena kita kan ngitung. Terus ada detail-detail cara perhitungannya. Ya kan? Ya, tapi untuk pertemuan berikutnya itu tidak wajib. Tapi saya harapkan bisa mengikuti link Zoom-nya. Sampai pertemuan ke-7 saya buat Zoom semua. Nanti pertemuan ke-9 juga, karena pertemuan ke-8 kan UTS ya. Nah, pertemuan ke-9 terus sampai ke-15. Pertemuan 16-nya UAS. Jadi selama 1 semester minimal dia 2 kali tugas atau kayak mana kemarin ya ceritanya. Maksimal 2 kali ya, maksimal 2 kali tugas, 2 kali kuis. Ya, kemungkinan akhir-akhir mau UAS atau nanti menjelang UTS saya berikan tugas atau kuis ya. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 7 ini apa namanya tuh penjelasan saja ya, materi-materi penjelasan. Kalau ada tugas pasti di-share di grup ya, pasti saya jelaskan. Atau di Zoom ini diberitahu ya, tugasnya tiba-tiba ada tugas enggak ya, pasti dijelaskan, diberitahu. Nah, untuk akhir nanti adik-adik akhir perkuliahan diisi forum diskusi di e-learning ya, sebagai bukti kita ada diskusinya gitu ya kan, dan mengukur sejauh mana pemahaman adik-adik mengenai perkuliahan pertemuan 1 ini. Jadi kalau untuk online Ibu rasa penilaian lah yang paling penting ya. Terus nanti untuk pengumpulan UTS UAS melalui tugas UTS UAS kuis ya, semuanya melalui email. Nanti diberitahu di grup kita kalau ada pengumpulan tugas kuis UTS maupun UAS. Jadi pakai email ya. Iya. Dan bentuknya dalam PDF. Untuk kehadiran bisa UTS, adik-adik. Kita kan UTS-nya pertemuan ke-8 ya. Nah, itu syarat untuk UTS harus kehadirannya 75% dari 7. Jadi kira-kira hadir 4 kali. 4 kali itu 4 kali ya. 4 kali kehadiran wajib. Nah, menjelang UTS, kemudian menjelang UAS juga gitu. Dari pertemuan ke-9 sampai 15 juga wajib 4 kali. Ya, 3 kali boleh ngabsen atau tanpa keterangan. Ini siapa ini? Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ada hadir. Ini kan pertemuan pertama ya kan. Untuk berikutnya tidak wajib, tapi saya harapkan bisa mengikuti ya adik-adik. Karena kita matematika ini kan ngitung. Ada apa ya saya bilangnya, kalau kita baca saja kan bisa ya kan. Tapi kalau ini ada trik-trik tersendiri dia yang tidak bisa dijelaskan dengan tulisan. Ya kan, matematika kan gitu. Nah, nanti kalau di soalnya seperti ini, di soal contoh misalnya atau latihan seperti ini. Nanti di tugas atau di apa lain lagi. Cuma
akarnya dari penjelasan contoh. Itulah karena matematika itu kan berkembang, ya, berkembang dia. Tidak melulu itu saja. Ini pertanyaannya jawab enggak. Ya, bisa dibolak-balik atau pertanyaannya jadi jawaban, jawaban jadi pertanyaan. Itu. Oke, sampai di kontrak belajar ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk ngabsen adik-adik mulai kita 17.30 sampai 18.40 ya. Lewat dari situ ya saya buat tidak hadir. Ya kan? Kemudian adik-adik tahu BPP kan apa itu? Biaya pengelolaan apa ya? BPP kampus. Nah, itu mungkin sudah diberitahu waktu PKKMB. Jadi batas pembayarannya kan tanggal 11, ya kan? Nah, kalau lewat dari tanggal 11 atau tanggal 11 yang terjadi ke atas, itu otomatis di portal Ibu dianggap tidak hadir, adik-adik. Jadi, gimana ya? Ini saya sharekan portalnya. Ini nampak kira-kira portal? Nah, bentuknya seperti ini. Ya, nampak kira-kira? Ini Salman kan? Contoh lah. Nampak, Bu, nampak. Ya, ini BB bulan ini belum bayar maksudnya. Nah, ini nggak bisa saya klik loh, adik-adik. Nah, ya otomatis nanti dia alpa. Jadi jangan salahkan dosen yang nggak ngabsen. Contohnya ini, Ahmad Thorik ini kan nggak ada BB kan. Nah, bisa dibuat hadir gitu. Ini Akmal Haikal BB nggak bisa. Ini kosong, nggak bisa saya buat klik. Nah, gitu. Jadi dia otomatis alpa. Jadi adik-adik usahakanlah sebelum tanggal 11 itu sudah dibayar ya. Gunanya apa? Supaya absensinya nggak banyak, ya kan? Kalau absensi banyak kan UTS terkendala atau UASnya nanti terkendala. Akibatnya apa? Bisa SP, bisa ngulang mata kuliah gitu. SP itu semester pendek, ya. Atau ngulang mata kuliah. Kalau ngulang kan kita tamatnya jadi lama. Jadi harus gara-gara absensi jangan yang lainnya terkendala. Tapi kalau untuk Zoom atau tugas, walaupun absennya BB, boleh mengikuti. Cuma, tapi UTS UAS nggak bisa ya. Harus, karena itu kan di BAAK terdaftar. Tapi kalau untuk kuis, tugas, kemudian link Zoom, kalau absennya masih BB seperti ini, boleh mengikuti. Cuma untuk UTS dan UAS tidak boleh. Nanti kan kosong, nilainya pun kosong saya buat. Kalau BB. Nah, itu ya. Nah, itu peraturan dari kampus ya. Saya hanya menyampaikan saja. Oke, itu portal ya. Kemudian tadi sudah kontrak belajar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini ada sebelum masuk materi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silahkan Muhammad Bintang. Sesuai yang dijelaskan tadi, Bu, setiap pertemuan itu kan ada forum diskusi. Apakah itu setiap pertemuan wajib diisi atau harus ada pertanyaan di setiap pertemuan, Bu? Oh, kalau tidak wajib diisi, kalau sebenarnya paham dengan materinya kosongkan saja. Ya, tapi kalau mudah-mudahan ada ya, Dedek. Kalau betul-betul tidak dipahami, ya silakan saja buat. Itu bebas, itu menampung aspirasi mahasiswanya. Bu, saya kurang paham mengenai ini, ya silakan, boleh saja. Jadi kalau sudah paham, ya nggak apa-apa. Ya. Dan pasti saya jawab, Dedek. Cuma ada batasnya, ya sampai jam 18.40. Kita kan ini Zoom-nya nggak lama-lama ya kan, jam 6 lewat gitu udah selesai, 40 menit lah paling lama. Jadi sayang sekali kalau tidak diikuti Zoom-nya ini. Oke, Bintang. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain, Adik? Iya, jadi kalau dapat ada diisi ya. Tapi nggak harus. Kalau kira-kira udah paham ya nggak usah diisi. Kira-kira ada yang belum betul-betul dipahami ya silahkan diisi. Ya. Tapi tidak mungkin dari 38 orang tidak ada yang mengisi. Nggak mungkin. Ya. Berikut ada lagi Adik? Kalau tidak ada kita lanjut. Assalamualaikum, Bu. Oh ya silakan. Mau Rizky Akbar Ramadan. Absennya gimana tadi ya, Bu? Tulis nama dan NIM saja. Di grup ya, Bu?
Iya, di grup. Ya seperti Oh ini ya, aja, makasih ya, tidak Bu. usah, ya, tidak usah berurutan, Adik-adik. Kenapa? Kalau berurutan nanti kan ngulang-ngulang dia kan, ngulang-ngulang terus. Terus nanti ada aja itu seperti yang semester sebelumnya, temannya ngisi nama kawannya. Nah itu saya pening seperti itu ya. Ya, jadi ini sudah langsung orangnya tuh saya cek. Makanya nama WhatsApp itu Adik-adik buat nama kita, ya kan? Kan nggak ada ruginya, ya kan? Buat nama kita, jadi sesuai nama kita dengan NIM-nya, dengan NIM orangnya. Gitu. Iya, ada lagi? Assalamualaikum Bu. Iya, silakan. Yogi Nanda Gunawan. Bu, mohon maaf ya Bu, saya agak telat masuk Zoom Bu. Iya, Soalnya tadi perjalanan pulang kerja Bu. ya tak apa-apa. Di Cuma, saya mau tanya lah Bu, iya silakan. di mata kuliah Ibu ada nggak Bu keringanan bagi pekerja yang agak terlambat gitu Bu? Maksudnya kehadiran gitu? Ya Atau kehadiran absensi? Bu. Ya absensi. Oh, ngabsennya sampai pukul 18.40 tadi ya. Cuma kalau seandainya ada misalnya masuk siang, kerjanya Ya, siang, nggak bisa pegang handphone misalnya sampai jam 11 malam misalnya. Kan ada itu. Nah, ngabsen lah terakhir kita bisa megang HP. Jam berapa kira-kira megang HP? Jam 3 misalnya. Udah jam 3 itu lah ngabsen. Gitu ya. ya Bu. Nah, gitu aja. Makasih Semester Bu. sebelumnya juga ada yang seperti itu, Adik-adik. Saya masuk siang, nanti nggak bisa pegang HP, Bu, dari jam 3 sampai jam 11 misalnya. Nah, jam 3 itu terakhir megang HP, ya silakan aja ngabsen. Cuma beri keterangan, Bu, saya bekerja dari jam segini sampai jam segini, tidak bisa pegang handphone. Gitu. Oke? Ada lagi? Ya Bu. Iya, jadi tidak, untuk berikut kan tidak wajib Zoom ya. Cuma saya selalu adakan adik-adik yang mau ikut, silakan, bagus ya. Tidak berkesempatan ya tidak apa-apa. Ya. Untuk Zoom. Cuma kalau untuk absensi wajib dibuat di grup. Seperti itu. Paham maksudnya adik-adik? Paham, Bu. Iya. Paham. Oke. Paham, Bu, paham. Paham Bu. Tidak boleh lewat dari 18.40 karena kan Ibu jam berikutnya ada lagi kelas ya kan. Jadi nggak mungkin buka portal yang tadi. Portal yang baru mau dibuka gitu. Jadi ngabsennya di awal. Yes. Kalau terakhir jam 3 pegang handphone, saya bekerja misalnya, saya bekerja Bu jam ini. Ya, boleh silakan jam 3 itulah ngabsen. Ya. Ada lagi ya, Dedek? Muhammad Aziz, ada? Pas? Tidak, Bu, tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, bisa kita lanjut ya. Pengenalan sedikit mengenai bilangan real. Tadi saya lupa ada masuk langsung ke ini apa? Masuk langsung ke Materi. materi, iya. Padahal kan pertemuan 1 ya kan. Karena pertemuan semester 3, 5, 7 itu sudah pertemuan kelima. Jadi kebawa ke situ. Rupanya hanya dulu pertama. Oke, ada yang ditanyakan lagi untuk kontrak belajar? Enggak ada Bu. Pas ya, oke. Lanjut ke sistem bilangan tadi. Ini coba saya screenshot dulu adik-adik. 1, 2. Banyak ya. 4 kali screenshot. Cuma saya screenshot yang depan aja lah adik-adik. Ini siapa nyoret nih? Yang coret-coret. Ya, Bos. Oke. Ini screenshot bukti kita PBM melalui Zoom. Iya. Ininya juga di screenshot ya. Tadi siapa komisaris kelasnya? Fani, Bu. Fani. Ada hadir? Ada hadir di Zoom kita? Nggak Ada hadir, itu, Bu, ada itu, Bu, orangnya, Bu. Ada. Ini, Ada, Bu. Azra Wardani. Ada. Ngilang deh. Oh, Dani R. Dani. Oh, ini.
Mana wajahnya? Orangnya pergi. Iyalah, Dani Pergi R bentar ya. kayak di surga gitu, Bu. Iya, nggak apa-apa lah. Nah, ya, ini bukti BBM. Adik-adik juga kalau misalnya nanti si Dani yang nggak men-screen ya dibantu saja ya. Nah, iya. Saya nyimpannya di grup saja, nanti tinggal di download. Oke, untuk materi kita lanjut yang tadi ya. Nah, ini adik-adik ingat di kelas 2 SMP ada diagram Venn. Nah, ini seperti diagram Venn juga, adik-adik. Nah, kalau ada lingkaran, ini anggap lingkaran ya. Tapi dibuat sini kotak-kotak, anggap lingkaran saja. Jadi si bilangan asli itu ada di dalam bilangan bulat. Bilangan bulat ada dalam bilangan rasional. Bilangan rasional ada di bilangan real. Jadi pokok permasalahannya, otak kepalanya itu ada di bilangan real. Ya, kita belajar matematika ini pokoknya adalah bilangan real. Nah, sebenarnya bilangan itu ada dua, Adik. Yang satu real, yang satu lawan real apa? Ini bilangan bagi dua ya, real dengan yang real ini kan nyata, ya kan? Lawannya imajiner. Ya. Tapi imajiner tidak dibahas di materi kita. Imajiner itu bilangan hayal, misalnya akar min 1. Nah, jadi kalau buat di kalkulator akar kuadrat dari min 1 hasilnya error, ya. Nggak ada. Karena tidak ada yang dikuadratkan hasilnya negatif 1, ya kan? Jadi kalau sudah belajar matematika ini ya agak jelimet sebenarnya ya, Dedek. Jadi harus freshkan pikiran ya, kosongkan. Nah, supaya Agak pusing, materinya Bu. iya, memang iya. Apalagi yang betul-betul alergi dengan angka. Jadi refreshkan ya. Apa namanya itu relax ya, harus relax biar materi ini bisa masuk ke kepala kita. Kalau enggak dapat ya, apalagi kalau banyak masalah. Jadi si real ini kawannya imajiner tadi. Jadi imajiner nggak dibahas, bilangan real yang kita bahas di materi ini. Nah, di dalam bilangan real ada bilangan rasional dan irasional ya. Di dalam bilangan real dibagi dua lagi, ada rasional, ada irasional. Nah, si rasional di dalam bilangan rasional ini ada bilangan bulat ya. Rasional itu sendiri adik-adik kalau kita lihat di sini ya R itu gabungan dari Q dan irasional, ini real ya. Rasional di sini Q ya, adik-adik. R di sini adalah real. Rasionalnya Q. Nah, kalau adik-adik di sini ada Q, Q besar. Nah, bilangan Q adalah himpunan Q kecil A per B ya. Q kecil sama dengan A per B. A dan B elemen bilangan Z. Z itu adalah bilangan bulat. Nah, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama 0? Ini kan pecahan ya. Berapapun dia dibagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. 1 per 0 tidak terdefinisi. Tapi kalau A-nya 0, boleh tidak? Boleh ya. 0 per berapapun nanti hasilnya 0. Jadi saya ngajak ini ya, Dedek. Apa ya? Berpikir secara abstrak namanya. Bendanya nggak nampak, tapi dibayangkan, dihayalkan. Ya, bilangan real ada dua, ada rasional, ada irasional. Nanti si rasional ini di dalamnya ada bilangan bulat. Nah, di dalam bilangan bulat itu sendiri ada 3. Ada bulat negatif, ada bulat positif, dan bilangan 0. 0 ini tidak masuk negatif dia, dan tidak masuk juga bilangan positif. 0 ini sendiri. Nah, di dalam bilangan bulat ini tadi kan ada bilangan positif ya kan? Nah, disinilah bilangan asli. Dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai dia negatif tak hingga. Tapi bilangannya bulat. Bulat positif. Ya, kalau bilangan cacah mulainya dari 0 juga ya. Sebenarnya di dalam bilangan bulat ini ada berapa lingkaran sebenarnya, ada bilangan asli, ada bilangan cacah, bilangan genap, ya kan? Bilangan ganjil, bilangan prima.
Nah, sebenarnya yang tidak hanya kotak satu ini aja, ada beberapa himpunan lagi di dalam bilangan bulat. Nah, bilangan genap di sini ada, ya, bilangan genap juga ada di Z. Bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan ganjil juga ada di Z. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bilangan prima juga ada di Z. Bilangan prima tahu adik-adik kan? Masih ingat? Apa prima itu? Bilangan ganjil juga, Bu. Bukan. Nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi dengan berapa? 3. 3 bisa dibagi 3. Lupa pun, Bu. Bisa dibagi 2, Bu. 2 bisa dibagi 2. 2 itu prima juga. Masih ingat atau udah lupa? Ini SMP ya sebenarnya, akarnya di SMP. Kosong. 0 bukan prima ya. Prima itu 2, 3, 5, 7, 11. 9 pun bukan prima. Jadi prima itu apa? 11, 13, 17, ya, 15 bukan prima. Ada yang bisa jawab? dibagi dirinya sendiri. Hanya bisa dibagi dengan Dirinya sendiri. dirinya sendiri, iya. Bilangan prima itu bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Habis dibagi, bukan tidak bisa dibagi. Begini maksudnya ya, Dede. 5 bisa dibagi 2, tapi dia tidak habis dibagi. Bersisa, ya kan? 5 dibagi 2 kan 2,5. Ya, dibagi 2, sisa 1. Itu 5/2. Bukan tidak bisa dibagi, tapi habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Nah, jadi bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Nah, itu ya. Di sini tidak ada dijelaskan ya, dari itu saya bilang tadi, kalau saya berikan materi nggak dijelasin, kayaknya ada yang apa ya, tidak dipahami gitu loh. Jadi untuk berikutnya jadi hilang, blank ya, nggak nyambung. Jadi bilangan bulat ada di Z, bilangan asli ya, bilangan cacah tadi dari 0, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima. Itu ada di bilangan bulat. Bilangan prima tadi 2, 3, 5, 7, 11 ya, 13, 17, 19, 23, itu bilangan prima. Dia habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Ya. Untuk simbol bilangan asli N besar ya, Dede. Bilangan bulat Z besar, nanti Z ini ada positif, ada negatif ya. Kalau saya ada papan tulis, di papan tulis ditulis ya ini, Z positif, Z negatif, Z0. Nah, kalau Q rasional ya, rasional itu berupa pecahan, Dede. A per B, A dan B-nya ini elemen bilangan bulat. Tapi B-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau B-nya 0, rasional itu bukan rasional lagi namanya. Jadi tidak terdefinisi. Nah, apa beda rasional dan irasional? Nah, ada yang bisa menjelaskan beda rasional dan irasional? Jadi rem tadi dibagi 2 ya, ada rasional, ada irasional. Yang kita bahas selama ini rasional. Yang irasionalnya belum kita bahas. Ya. Apa bedanya dari ada yang bisa? Pas? Nah, jadi si irasional itu siapa? Yang mau jawab? Habib bisa? Pas. Irasional itu bilangannya tidak berulang. Ya. Adik-adik kalau coba di kalkulator, akar 2, itu berapa kalau di kalkulator? Coba di kalkulator ya, akar 2. 1,414213562337. Itu seterusnya. Karena kalkulator kita terbatas 10 digit, nah jadi angkanya cuma sampai 7. Sebetulnya kalau diteruskan itu nggak habis ya, dan angkanya tidak berulang kan. Akar 3 juga demikian ya, akar 3.
Mana ini? Angka 3, 1,73, 20, 50, 80, 75, 7, seterusnya. Nah, itu juga dibatasi karena kalkulator kita kan 10 digit ya. 10 digit saja sampai 57 dia. Seandainya dia seterusnya dipakai, angkanya itu tidak habis-habis, nah angka-angka di dalamnya itu tidak berulang dan tidak ada yang sama. Pi juga demikian, adik-adik. Pi itu kan 22/7 ya. Nah, dia tidak akan habis. Dan angka di kalkulator tidak akan berulang. Nah, tapi di sini 14,286-nya diulang. Cuma ke belakangnya tidak ada. Nah, itu contoh-contoh bilangan yang irasional. Kalau disederhanakan, angkanya tidak berulang. Tapi kalau yang rasional kita ambillah 1/3 misalnya ya. 1/3 itu kan kalau dibagi 0,333 seterusnya kan. Nah, 3-3-nya itu memang tidak habis, tapi angkanya berulang 3-3-3 terus ya. Nah, itu bilangan rasional. Jadi irasional kuncinya dia tidak berulang, angka-angka belakang koma. Kalau yang rasional dia berulang. Misalnya 6/7. 6/7 itu 6 dibagi 7. Jangan, itu irasional. 2/3 lah ya. Nah, 0,6667. 0,6 seterusnya ya. Itu berulang. Jadi dia rasional. Seperti itu. Jadi bedakan yang rasional sama yang irasional. Cuma jarang dibahas yang irasional. Jadi kita yang rasional saja. Berikut untuk garis bilangan. Nah, angka-angka tadi yang di bilangan bulat ya, ditulislah dalam satu garis bilangan. Ini gunanya untuk menentukan posisi angka tersebut pada garis. Jadi kalau letaknya sudah ada, bisa kita bedakan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Jadi ini titik netralnya di 0 ya. Jadi makin ke kiri dari 0, makin ke kiri dia makin kecil, makin ke kanan 0 dia makin besar. Jadi kan kalau kita bandingkan 1 dengan akar 2. Akar 2 kan tadi 1,41 ya, 1,4142 sekian. Nah, sedangkan ini angka 1. Jadi 1 lebih kecil dari akar 2. Atau pi ini tadi 3,14286157 sekian. Nah, dengan akar 2. Nah, karena akar 2 letaknya di sebelah kiri, pi di sebelah kanan, jadi akar 2 ini lebih kecil dari pi. Gitu ya. Akar 2 lebih kecil dari bilangan pi. Intinya dia kalau letak di sebelah kiri lebih kecil dari yang letak di sebelah kanan. Ini gunanya untuk apa? Menentukan selang atau interval nanti. Nah, di sini ya. Gunanya nanti di sini ya, Dedek. Gitu. Oke. Nah, selang itu sendiri, selang atau interval adalah himpunan bagian dari garis bilangan. Di sini selang ada 7 ya. Selang ada 7. Nah, Adik-adik perhatikan, ini himpunan dalam kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ada tanda lebih kecil, kecil sama dengan, kecil ya, besar, besar sama dengan. Untuk selang atau intervalnya ada kurung biasa, ya, ada kurung campuran, kurung biasa dan kurung siku. Ini kurung biasa dua-dua. Ini kurung siku dua-dua, ya. Ini tanda negatif tak hingga, ini tanda positif tak terhingga. Maknanya apa? Kalau tanda lebih kecil ya, ini tidak ada sama dengannya kan, Adik. Nah, di grafik dia digambar dalam lingkaran tidak berisi, lingkarannya kosong. Bedakan dengan yang bawah. Nah, ini ya. X, himpunan X, di mana X-nya kecil dari A, maka bilangannya adalah dari A ke arah kiri. Ya. Tetapi A itu sendiri tidak diikutkan, Adik. Nah, makanya pada selang dia dibuat kurung biasa. Maknanya apa? A-nya tidak ikut, terus dia
arahnya ke negatif tak terhingga, ya, dari A ke arah kiri, karena X-nya lebih kecil dari A. Misalnya A-nya 2 lah, X kecil dari 2, berarti kan angka A ini diganti dengan 2, kemudian di selang juga diganti dengan 2. Maka selangnya dari minus tak hingga sampai 2, pakai kurung biasa, karena A-nya tidak ikut, dikosongkan. Nah, untuk yang selang kedua, ya, himpunan X, di mana X-nya kecil sama dengan A. Kecil sama, ada sama dengan di sini ya kan. Berarti A-nya ikut. A-nya ikut, adik-adik. Digambarkan dalam kurung siku. Maknanya A ini ikut dalam himpunan tersebut. Nah, kalau digambar dalam grafik, titiknya ini berisi. Ya, ditebalkan, ya kan. Bedakan dengan yang atas, kosongkan. Tidak ada sama dengan dia. Dan dia kurung biasa. Nah, yang ini ada sama dengan pakai kurung siku dan titiknya penuh. Dihitamkan. Nah, itu bedanya. Kalau negatif tak hingga dan positif tak hingga, kan angkanya tidak bisa kita tentukan, ya kan? Tidak bisa kita pastikan berapa. Makanya dia tidak pernah dibuat kurung siku pada negatif tak